Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balon Cubes. Dan di video kali ini adalah Rubik Cyclone Boys 3x3 white base yang ada bonus keychainnya. Nah, ini adalah Rubik yang sebenarnya udah lumayan lama, tapi karena ini ada di supplier mainan terdekat ya, jadi saya tertarik buat nge-review Rubik ini. Mungkin buat kalian yang misalnya ngeliat Rubik ini ada di toko mainan deket rumah atau lokasi kalian dan kalian pengen beli, ya ini jadi referensi videonya. Di sini mereknya sebenarnya Cyclone Boys, tapi kalau kita lihat di bagian sini tulisannya Shaolin Popeye. Nah, sebenarnya Cyclone Boys itu emang namanya ini ya, jadi ada dua nama gitu loh. Kalau di China kadang masing-masing brand tuh ada yang punya dua nama. Ya contohnya kayak Cyclone Boys ini ada Cyclone Boys dan juga Shaolin Popeye. Oke. Nah, Rubik ini jadi dibundling gitu. Jadi ada Rubik yang kecil dan juga Rubik yang besar. Ini ukuran standar 56 atau 57 mm, dan yang ini yang kecil sekitar 4 cm atau 3 cm ini tuh. Ini sekitar 4 kayaknya. 4 atau 3 ya? Nggak saya ukur. Kita belum tahu. Oke, jadi kemasannya di sini menggunakan plastik mika yang dipres, jadi ya otomatis Rubik ini nggak bisa disentuh tangan secara langsung, nggak bisa di unboxing atau dicoba-cobain dulu. Misalnya kalian beli di sebuah toko mainan atau misalnya mau beli di Balon Cubes juga sebenarnya ada Rubik ini, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Nah, kelebihannya kalau kemasan kayak gitu ya Rubiknya bawaan pabrik ya, nggak pernah dipegang oleh orang lain, nggak pernah dites, nggak pernah dicobain. Beda sama Rubik yang kemasannya ya misalnya seperti ini kan bisa dibuka dan dicobain Rubiknya. Oke, selanjutnya kita bahas harganya dulu. Harganya ini Rubiknya mungkin sekitar 30-40 ribuan. Kalau di Balon Cubes kalian bisa cek di link deskripsi di bawah, ada linknya, ntar ada kelihatan harganya. Harganya kemungkinan update terus, jadi nggak saya sebutin di video ini. Oke, sekarang langsung kita unboxing aja kira-kira bagus atau enggak Rubiknya. Oke, kita buka dulu, kita gunting langsung aja di bagian tengahnya sini. Oke, kita buka satu dulu yang kecil. Oke, yang kecilnya. Oke, selanjutnya kita buka yang besarnya. Oke, ini dia Rubiknya udah kita buka, udah kita unboxing. Selanjutnya apa aja yang kita dapatkan? Nah, di sini pertama kita dapat pamfletnya. Di sini ada pamflet tutorial berbahasa Inggris dan juga Inggris doang ya. Oke, bahasanya Inggris doang, nggak ada bahasa Mandarinnya. Oke, sekarang kita bahas Rubiknya. Kita mulai dari desainnya dulu. Di sini sekedar info, warnanya bukan menggunakan stiker. Warnanya ini menggunakan cat warna yang disablon gitu ke Rubiknya. Entah ini di print atau disablon warnanya, tapi intinya kalau warnanya menggunakan cat berarti ntar akan hilang ketika sudah sering dimainkan. Mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan warnanya akan hilang dan ya harus diganti dengan stiker. Nah, untuk yang ini juga sama, tapi karena ini cuma buat koleksi, bisa dimainin juga. Ini lumayan licin, lucu ya yang ini, tapi putarannya nggak terlalu cepet. Nah, ini juga warnanya dari cat ya, intinya buat koleksi, jadi nggak terlalu khawatir kalau warnanya hilang karena bakal jarang dimainin juga yang ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang putarannya. Kalau yang kecil tadi kita bahas, jadi ini Rubik yang lumayan lancar diputernya, tapi bukan speed cube ya. Jadi ya tentunya kita nggak bisa berharap banyak untuk kecepatannya. Intinya ini buat koleksi aja dan lucu kalau punya Rubik yang kecil kayak gini dan warnanya white base, unik banget. Kalau kita misalnya beli Rubiknya kayak gini aja mungkin harganya sekitar 10-15 ribuan. Dan kalau ini udah dibundling jadi kayak bonus gitu yang ini, jadi lumayan juga ya, jadi lebih murah harganya. Dan kita cobain sekarang Rubik yang gedenya, yang 56 atau 57 mm ya ini. Kita ukur dulu. Oke, ya ukurannya sedikit lebih besar dari Yongjun Guanlong. Berarti ini 57 mm ya. Iya, mungkin sekitar 56,5 atau 57 mm. Oke, sekarang kita cobain putaran Rubiknya yang ini yang gede. Kira-kira seperti apa? Nah, kita putar dulu. Nah, untuk diputar seperti ini, yang saya rasakan putarannya itu ringan dan lumayan halus juga. Ringan dan halus, dan terasa tensionnya itu udah kendor dari pabrik. Jadi kita nggak perlu setup tension lagi karena udah lumayan enak. Terus kita cobain sexy move.
bisa cepet ya, bisa cepet, tapi ada sedikit lock tadi karena memang mekanismenya sebenarnya ini masih Rubik modelnya Yongjun Guanlong V1 ya. Jadi speednya memang belum selicin Rubik budget cube kayak Moyu Meilong. Tapi ini bisa dipakai speed solving juga sih, cuman sedikit lock aja. Oke, sekarang kita cobain corner cutnya. Corner cutnya seperti ini, Rubiknya nggak bisa terlalu bagus corner cutnya. Nah, maksimal segini doang. Ini mungkin sekitar 20 derajat. Jadi nggak bisa sampai 45 derajat. Ini ngelock banget. Maksimal cuma 20 derajat aja. Oke, dan reverse corner cut paling cuma segini. Yap. Kalau misalnya sampai segini mungkin sekitar 20 atau ya, ini 20 derajat juga kita cobain. Ini udah ngelock, jadi ya reverse corner cut cuma segini. Jadi bisa dibilang corner cutnya nggak terlalu bagus untuk Rubik ini. Cuman di putarannya aja yang lebih ringan dibanding Yongjun Guanlong, karena tensionnya juga lumayan kendor ya. Jadi Rubik ini tensionnya kendor, tapi kekurangannya ya corner cutnya belum terlalu bagus. Mekanismenya masih yang jadul ini, masih kayak Rubik Yongjun Guanlong sih, mirip sih mekanismenya. Cuman Rubik ini tuh nggak terlalu lentur gitu. Nah, cuma segini aja. Oke, sekarang kita cobain slice turn-nya. Oke, bisa di slice turn dengan baik. Cuman karena Rubiknya corner cut-nya tadi kurang bagus, otomatis kalau kita mau nge-slice turn, ya finger trick kita harus akurat ya. Karena kalau nggak akurat, misalnya segini nih, kalian corner kita mid slice kayak gini ya, rada lock ya. Jadi finger trick mesti akurat kalau mau slice turn. Oke, kita bahas kesimpulannya aja kali ya, langsung, karena memang fiturnya segini aja. Jadi untuk Rubik ini, Cyclone Boys yang white base dengan warna sablonan kayak gini, ini tuh menurut saya Rubik yang cocoknya buat pemula yang nggak terlalu fokus ke kecepatan Rubiknya. Jadi bisa dimainin dengan nyaman Rubiknya, tapi nggak bisa sampai cepet banget ya. Misalnya ini nih, saya pakai Yongjun Guanlong, ini kan udah enak ya diputarnya. Dan speed solvingnya fiturnya udah ada lah, jadi corner cut bisa lebih luas. Kalau yang ini masih mirip kayak Rubik jadul, tapi lumayan enak putarannya. Kalau dibandingin harga, Rubik Yongjun Guanlong lebih murah dibanding yang ini. Jadi Yongjun Guanlong kan sekarang harganya di kisaran 15 sampai 20 ribuan, sementara ini harganya ada di 30 ribuan. Tentu Yongjun Guanlong lebih murah dari segi harga, tapi kan dari segi paket pembelian ya ini unggulnya adalah kita dapat bonus si Rubik yang kecil ini nih, yang buat koleksinya. Jadi buat kalian mungkin ada yang tertarik karena ada Rubik ininya juga ya. Ini Rubiknya bagus nih, yang kecil buat koleksi, dan ya oke sih. Terus kelebihan lainnya adalah ini sudah menggunakan kemasan press ya, atau blister packaging. Jadi kalau pakai kemasan kayak gini kan Rubiknya aman, nggak pernah kesentuh tangan orang gitu. Selain di pabrik ya tentunya ya. Kalau di pabrik kan pasti ada quality control tersentuh tangan, tapi setelah keluar dari pabrik ya tentunya Rubiknya akan lebih aman dari sentuhan-sentuhan tangan orang. Sementara yang Yongjun Guanlong kan cuman kardus biasa yang gampang dibuka dan bisa dicobain langsung Rubiknya. Nah, itu kelebihan dari Rubik ini ya, mungkin gitu. Kemasannya bagus dan juga kita dapat bonus Rubik ini. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, tergantung kita memandangnya dari mana. Kita tipikal pembeli atau cuber yang lagi nyari produk apa. Kalau nyarinya speed cube ya Rubik kayak Moyu Meilong atau Guanlong itu lebih oke. Tapi kalau kalian misalnya buat koleksi atau sekedar buat punya Rubik aja yang putarannya lumayan oke, ya ini no problem, dan lumayan dapat koleksi Rubik yang kecil ini ya. Jadi kita beli Rubik langsung dapat 2 gitu. Kalau yang Yongjun Guanlong dan kayak Moyu Meilong gitu, itu cuman dapat 1 Rubik aja. Dan kekurangan dari Rubik ini adalah warna ya. Warnanya masih menggunakan cat sablon. Jadi ini akan hilang nantinya kalau udah lama dimainin. Tergantung, bisa 1 bulan, 2 bulan, tergantung seberapa sering kita mainnya. Tapi kalau misalnya kelihatan desainnya ya, dilihat dari luar gitu, sebenarnya saya lebih suka yang cat ini. Warnanya nggak tahu kenapa lebih unik gitu, bagus. Cuman di white base-nya aja ini yang sisi yang warna putih nggak terlalu kelihatan bagus, tapi di bagian warna-warna yang lain ini kelihatan keren gitu menurut saya dibanding sama yang ini. Karena kan kalau stiker ada sedikit tonjolan
Sementara ini tuh kayak flat banget, kayak stickerless tapi warnanya nggak stickerless gitu loh. Atau bisa dibilang ini juga stickerless sih, karena kan nggak menggunakan stiker ya. Cuman ini menggunakan warna cat sablon. Ya, itu aja ya kelebihan dan kekurangan dari Rubik ini. Kalian bisa simpulkan sendiri menurut kalian gimana, worth it atau enggak, dan ya kalian boleh isi di komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang Rubik ini. Mungkin ini juga Rubik yang saya pakai untuk review ini akan langsung saya giveaway atau saya jual kalau misalnya kalian ada yang mau beli Rubik bekas review saya. Linknya ada di deskripsi juga, di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Biar nggak bosen, jadi biasanya kan kita review Rubik-Rubik yang mahal atau juga Rubik-Rubik yang lagi trending. Nah, kali ini kita review Rubik yang ada di toko-toko mainan ini ya, apa namanya, toko-toko mainan lokal biasanya. Ini sebenarnya produk China juga sih, cuman karena ada distributor mainan Indonesia yang import dan mendistribusikan di Indonesia, jadi lumayan banyak nih kalau kalian mengunjungi toko mainan. Oke, segitu dulu video kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Support terus channel Balap Chips dengan cara like, comment, atau juga subscribe. Kita ketemu lagi di video yang lain. Bye!